PT PLN Persero adalah perusahaan penyedia listrik negara Indonesia dengan visi menjadi perusahaan listrik terkemuka di Asia Tenggara dan pilihan utama pelanggan untuk solusi energi. PLN didirikan pada tahun 1945 dan telah mengalami berbagai transportasi dari pengolahan listrik oleh Belanda dan Jepang hingga menjadi perusahaan perseroan saat ini. PLN bertugas menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan lingkungan. Misi utama PLN adalah menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang terkait lainnya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan energi yang andal. Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, pegawai merupakan orang yang bekerja pada suatu lembaga atau kantor perusahaan dengan mendapatkan gaji atau upah. Berikut manfaat dan tujuan penghargaan pegawai. Manfaat penghargaan pegawai yang pertama, meningkatkan motivasi dan kinerja. Penghargaan mendorong pegawai untuk bekerja lebih keras dan lebih produktif. 2. Meningkatkan loyalitas. Penghargaan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kesetiaan pegawai terhadap perusahaan. Adapun tujuan penghargaan pegawai yang pertama, mengapresiasi pencapaian, memberikan pengakuan atas prestasi dan kontribusi pegawai. Yang kedua, mendorong budaya kerja positif, membangun lingkungan kerja yang menghargai keberhasilan dan memotivasi pegawai lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian penghargaan kepada pegawai meliputi 1. Kinerja dan prestasi. 2. Kreativitas dan inovasi. 3. Loyalitas dan masa kerja. 4. Kedisiplinan dan kepatuhan. 5. Kontribusi terhadap tim. 6. Komitmen dan dedikasi. Dan yang ketujuh, hubungan dengan rekan kerja. Berikut adalah beberapa bentuk penghargaan umum yang dapat diberikan kepada pegawai. 1. Penghargaan finansial. A. Bonus. B. Kenaikan gaji. C. Insentif. 2. Penghargaan non-finansial. A. Sertifikat atau piagam penghargaan. B. Penghargaan berupa piala atau medali. C. Penghargaan masa kerja. 3. Penghargaan masa kerja. A. Pelatihan dan pendidikan. B. Promosi jabatan. 4. Penghargaan dalam bentuk waktu. A. Hari libur tambahan. B. Jam kerja fleksibel. 5. Penghargaan berupa pengakuan. A. Pengakuan publik. Waktu pemberian penghargaan kepada pegawai dapat bervariasi tergantung pada jenis penghargaan dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Berikut beberapa waktu yang tepat untuk memberikan penghargaan. 1. Akhir tahun. Penghargaan tahunan sering diberikan di akhir tahun sebagai bentuk apresiasi atas kinerja selama setahun penuh. Ini biasanya mencakup bonus, penghargaan karyawan terbaik, atau penghargaan masa kerja. 2. Saat pencapaian target atau proyek. Penghargaan dapat diberikan segera setelah pegawai atau tim berhasil mencapai target tertentu atau menyelesaikan proyek penting. Ini memberikan pengakuan langsung atas kerja keras mereka. 3. Setelah evaluasi kinerja. Penghargaan bisa diberikan setelah siklus penilaian kinerja, baik bulanan, tribulanan, atau tahunan. Ini biasanya dilakukan untuk mengapresiasi pegawai yang menunjukkan kinerja luar biasa. 4. Perayaan hari-hari khusus. Penghargaan
biasanya diberikan pada acara-acara khusus seperti ulang tahun perusahaan, hari jadi pegawai, atau hari-hari perayaan lainnya seperti Hari Buruh atau Hari Kartini sebagai bentuk penghargaan tambahan. 5. Penyelesaian pelatihan atau sertifikasi. Ketika seseorang pegawai berhasil menyelesaikan pelatihan atau mendapatkan sertifikasi yang relevan, penghargaan bisa diberikan sebagai motivasi untuk terus belajar dan berkembang. 6. Secara ad hoc atau spontan, penghargaan spontan diberikan untuk mengapresiasi tindakan atau pencapaian luar biasa yang terjadi di luar rencana atau jadwal reguler, misalnya menyelesaikan tugas mendesak dengan hasil yang sangat baik. Dengan memilih waktu yang tepat, penghargaan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar dan memperkuat motivasi serta semangat kerja pegawai. Berdasarkan data dari PT PLN Persero, jumlah pegawai PLN pada 4 tahun terakhir mengalami perubahan yang terkait dengan berbagai transformasi bisnis dan efisiensi operasional. Pada 2019, pegawai mencapai 4.536, pada 2021 meningkat menjadi 4.943 pegawai, pada 2022 mencapai 5.318 pegawai. Selain itu, PLN juga terus meningkatkan kapasitas pegawai melalui program pelatihan guna menghadapi tantangan transisi energi dan digitalisasi. Perusahaan secara aktif melakukan transformasi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi melalui otomatisasi dan inovasi teknologi. Dan berikut adalah grafik data pegawai perusahaan PLN selama 4 tahun terakhir. Perusahaan PLN, perusahaan listrik negara, memberikan penghargaan kepada karyawannya dalam berbagai bentuk sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja, dedikasi, dan kontribusi mereka. Beberapa bentuk penghargaan yang diberikan oleh PLN antara lain: 1. Penghargaan kinerja. 2. Penghargaan loyalitas. 3. Penghargaan inovasi. 4. Penghargaan keselamatan kerja. 5. Penghargaan pengabdian. Dan yang keenam, penghargaan prestasi khusus. Bentuk penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi karyawan agar terus berprestasi, meningkatkan produktivitas, serta menumbuhkan rasa bangga dan memiliki terhadap perusahaan. Berikut adalah kesimpulan dari hasil survei singkat mengenai perusahaan PLN yang bisa digunakan sebagai gambaran. 1. Kepuasan pelanggan. 2. Penggunaan layanan digital. 3. Persepsi terhadap inovasi dan transformasi energi. 4. Tantangan dan area perbaikan. 5. Persepsi masyarakat terhadap PLN. Survei ini memberikan gambaran umum mengenai persepsi masyarakat terhadap PLN, menyerasi aspek kepuasan pelanggan, penggunaan layanan digital, serta pandangan masyarakat terhadap inovasi dan upaya transformasi energi yang dilakukan oleh perusahaan.